action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang apa itu pengertian hak dan kewajiban beserta 3 contohnya dalam Undang-Undang 1945. Dan simak video berikut. Sebelumnya, apa itu hak dan kewajiban warga negara? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu, atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Pengertian hak menurut para ahli yaitu yang pertama, menurut Notonegoro, hak adalah kuasa atau hak istimewa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya, dan hak tersebut tidak dapat dilakukan oleh pihak lainnya. Hak ini juga pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh pihak yang berkepentingan. Pendapat Suryjanti. Menurut pendapat Suryjanti, hak adalah unsur normatif yang berfungsi sebagai unsur perilaku, melindungi kebebasan perilaku, serta menjamin kesempatan manusia untuk menjaga harkat dan martabatnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang dilaksanakan, atau suatu keharusan. Pengertian kewajiban juga dimaknai sebagai tugas atau pekerjaan. Dalam ilmu hukum, kewajiban adalah segala sesuatu yang menjadi tugas manusia. Pengertian hak dan kewajiban menurut para ahli yang pertama, menurut George Nathaniel Coulson adalah sebagai berikut. Pengertian kewajiban menurut George, kewajiban adalah tindakan yang harus dilakukan dan diselesaikan oleh individu. Dialah mengidentifikasi beberapa kewajiban sebagai berikut, yaitu kewajiban mutlak, kewajiban publik, kewajiban umum, kewajiban primer, kewajiban positif dan negatif. Kewajiban mutlak, kewajiban ini harus diselesaikan oleh seseorang terhadap dirinya sendiri dan tidak terkait dengan hak atau kewajiban pihak lain. Kewajiban publik, kewajiban ini merujuk kepada kewajiban yang terkait tentang hak-hak publik. Kewajiban umum, kewajiban ini menunjuk pada warga negara yang tinggal dan hidup di suatu negara secara umum. Kewajiban primer, kewajiban ini muncul dari tindakan dan perilaku seseorang yang tidak bertentangan dengan hukum. Kewajiban positif dan kewajiban negatif merupakan kewajiban seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Kedua, menurut George Salmon, memaknai kewajiban sebagai suatu hal yang dikerjakan oleh seseorang. Jika tersebut tidak dipenuhi, maka seseorang bisa mendapatkan sanksi ataupun konsekuensi. Hak yang pertama yaitu hak pekerja dan penghidupan layak pada pasal 27 ayat 2. Hak atas pekerjaan merupakan hak asasi manusia karena 1. Pekerja melekat pada tubuh manusia. Kerja adalah aktivitas tubuh. Dek area itu tidak bisa dilepaskan atau dipikirkan lepas dari tubuh manusia. 2. Kerja merupakan perwujudan diri manusia. Melalui kerja, manusia merealisasikan dirinya sebagai manusia dan sekaligus membangun hidupnya dan lingkungannya yang lebih manusiawi. Maka, dengan bekerja manusia menjadi manusia yang seutuhnya. Melalui bekerja, manusia dapat menentukan hidupnya sendiri sebagai manusia yang mandiri. 3. Hak atas kerja juga merupakan salah satu hak asasi manusia karena bekerja berkaitan dengan hak atas hidup, bukan atas hidup yang layak. Hak atas pekerjaan ini tercantum pada UUD tahun 1945, pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusiawan. Contoh hak yang kedua adalah hak mahasiswa dalam pasal 109 dan Peraturan Perundang-undangan Nomor 60 Tahun 1999 bahwa setiap peserta didik pada satu satuan pendidikan mempunyai hak-hak, yaitu yang pertama, menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab dalam mengkaji ilmu pengetahuan dan seni atas dasar norma dalam susila dan tata krama yang berlaku dalam lingkungan akademik. Yang kedua,
memperoleh layanan akademik dan pengajaran sebaik-baiknya sesuai dengan minat bakat, kegemaran, dan kemampuan serta memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan kegiatan dan hasil studi. Yang ketiga, menggunakan fasilitas institut dalam rangka pengembangan minat, bakat, penalaran, dan kesejahteraan untuk kelancaran proses belajar melalui perwakilan organisasi kemahasiswaan melalui prosedur yang ada. Yang keempat, mendapat bimbingan penyelesaian studi oleh tenaga pengajar yang bertanggung jawab seperti dosen wali dan dosen pembimbing tugas akhir. Yang kelima, ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa yang ada di institut dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keenam, mendapat bimbingan dalam kegiatan kemahasiswaan. Dan yang terakhir, mendapat penghargaan atas prestasi yang diperoleh. Berserikat dan berkumpul. Warga negara berhak untuk berserikat dan berkumpul secara damai. Hak ini memungkinkan mereka untuk membentuk dan bergabung dalam organisasi sosial, politik, dan kegiatan komunitas lainnya, guna memperjuangkan kepentingan bersama dan mengungkapkan pendapat secara kolektif. Contoh kewajiban dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama yaitu membayar pajak ada di dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 bahwa warga negara diwajibkan untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pajak tersebut merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan serta pelayanan publik. Kewajiban mahasiswa. 1. Kepatuhan terhadap aturan. Mahasiswa memiliki kewajiban untuk mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di institut tersebut. Ini termasuk peraturan akademik, etika, dan tata tertib di kampus. 2. Pemeliharaan sarana dan prasarana. Mahasiswa bertanggung jawab untuk menjaga sarana dan prasarana kampus agar tetap dalam kondisi baik. Ini termasuk menjaga kebersihan lingkungan, ketertiban, dan keamanan bagi seluruh anggota kampus. Ketiga, pemeliharaan nama baik institut. Mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk menjaga nama baik institut dan mewakili nilai-nilai yang dijunjung oleh institut tersebut. Ini mencakup sikap dan tindakan yang mendukung citra positif institut. 4. Penghargaan terhadap nilai-nilai. Mahasiswa wajib menghormati dan menghargai nilai-nilai yang terkandung dalam seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Ini mencerminkan sikap menghormati intelektualisasi dan keragaman budaya. 5. Partisipasi dalam biaya. Mahasiswa memiliki kewajiban berpartisipasi dalam biaya pendidikan dan kegiatan mahasiswanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini mendukung kelangsungan pendidikan dan pengembangan kampus. 6. Kehadiran dan ketepatan waktu. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan yang dijadwalkan serta menyelesaikan studi sesuai dengan persyaratan dengan tepat waktu. Ini mencerminkan komitmen terhadap pendidikan dan disiplin diri. 7. Partisipasi dalam kegiatan mahasiswa. Mahasiswa memiliki tanggung jawab yang aktif terlibat dalam kegiatan kemahasiswaan sesuai panduan yang telah ditetapkan. Ini dapat membantu pembentukan karakter dan keterampilan ekstrakurikuler. 8. Yang terakhir adalah ketertiban kampus. Mahasiswa memiliki wajib mematuhi dan menjaga ketertiban kampus dengan panduan kode etik mahasiswa dan pedoman penanganan pelanggaran kode etik mahasiswa. Ini menciptakan lingkungan belajar yang positif dan bermartabat. Sekian, terima kasih. Mempertahankan nilai Pancasila. Warga negara memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.